Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad Fajri dari program D3 Sistem Informasi, akan menjelaskan aplikasi manajemen produk Mitra yang berstudi kasus di Dispakan Kabupaten Bandung. Yang pertama, kita akan menjelaskan profil Dispakan. Nah, profil Dispakan itu terbagi dari dua. Jadi ada Badan Ketahanan Pangan dan Perikanan. Kalau perikanan yang bagian yang mengurusi untuk segala bentuk perikanan seperti pakan dan lain-lainnya. Tapi kalau Badan Ketahanan Pangan, dia yang melaksanakan penyuluhan tugas dan pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah untuk peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan, meliputi ketahanan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan badan. Lalu visi dari Dispakan sendiri untuk mengembangkan pengelolaan cadangan pangan daerah, mengembangkan program penyuluhan, meningkatkan kualitas SDM petugas penyuluhan, mengembangkan sarana dan prasarana penyuluhan. Nah, ini gambaran untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Dispakan seperti KRPL, kawasan rumah pangan lestari, lalu ada juga B2SA. Nah, lalu kita lanjut ke aplikasi usulan. Di sini aplikasi usulan terdapat adanya latar belakang dari pembuatan aplikasi. Jadi latar belakangnya yang pertama, belum adanya informasi produk olahan pangan dari Kabupaten Bandung untuk mewujudkan program B2SA. Lalu ada pengelolaan data mitra binaan yang dilakukan oleh Dispakan menggunakan kertas formulir dalam pengajuan mitra untuk pengelolaan perkembangan program kegiatan sebagai pendukung laporan penanggung-jawaban dan mengukur sejauh mana dampak program diversifikasi pangan yang berjalan di Kabupaten Bandung. Lalu yang ketiga, mitra terkendala dengan belum adanya pengelolaan stok produk dan pencatatan penjualan. Lalu yang kedua, ada rumusan masalah dari hasil latar belakang. Nah, bagaimana agar dapat membantu petugas Dispakan dalam upaya program B2SA dengan menampilkan informasi berupa produk-produk hasil olahan pangan mitra. Lalu yang kedua, bagaimana agar dapat membantu petugas Dispakan dalam pengelolaan data mitra untuk perkembangan program kegiatan sebagai upaya untuk mengukur program diversifikasi pangan. Lalu yang ketiga, bagaimana agar dapat membantu mitra Dispakan dalam melakukan pengelolaan stok produk dan pencatatan penjualan produk olahan pangan mitra. Nah, di sini saya bertujuan untuk membantu petugas Dispakan dalam upaya memenuhi program B2SA dengan memberikan informasi terkait produk olahan pangan kepada masyarakat Kabupaten Bandung di 31 kecamatan. Lalu membantu petugas Dispakan dalam pengelolaan data mitra untuk perkembangan sebagai upaya untuk mengukur program diversifikasi pangan. Lalu yang ketiga, membantu mitra dalam pengelolaan stok dan produk serta pencatatan penjualan produk mitra. Nah, di sini saya akan jelaskan sistem setup ini sebelum terdapatnya aplikasi. Lalu mungkin yang pertama, si petugas menghubungi mitra untuk mengirimkan formulir pendataan, lalu mengisi formulir, lalu mengirimkan data formulir pendataan mitra. Nah, menerima data formulir isian mitra. Nah, setelah itu petugas akan menginputkan data mitra dan saldo ke dalam aplikasi Excel. Ini berbarengan sama dengan pendamping mitra. Pendamping mitra pun juga mengisikan pembukuan berupa data saldo dan data mitra. Ini yang dikabarkan belum mandiri. Lalu kirimkan data formulir pendataan mitra belum mandiri dan data saldo. Ini kalau sebelumnya pendamping itu secara manual, masih dalam pembukuan. Lalu itu selesai. Nah, di sini usulan dari saya. Nah, usulan dari aplikasinya. Jadi dengan melakukan input tadinya oleh petugas, sekarang mitra bisa mengelola diri sendiri. Lalu pendamping bisa menginputkan datanya melalui aplikasi, lalu ditampung oleh petugas Dispakan. Nah, dibantu lagi data mitra mandiri bisa melakukan verifikasi, ditampilkan apakah menarik kurang menarik. Kalau kurang menarik bisa diperbarui kembali, kalau menarik ditampilkan pada halaman website selanjutnya. Lalu si mitra bisa melakukan stok dan pencatatan penjualan. Lalu kalau memang data mitra belum mandiri, biasanya langsung dikelola oleh bantuan kegiatan mitranya oleh petugas Dispakan. Karena emang belum mandiri itu belum bisa dikategorikan belum mampu, harus ada
pendampingan dari mitra, makanya ini perlu pendamping mitra. Nah, di sini ada use case diagramnya. Mitra sebagai pengolah profil produk, stok produk, dan profil mitra, dan nanti tugasnya untuk pencatatan penjualan. Lalu petugas dispakan memantau data mitra, verifikasi datanya, apakah datanya bagus atau kurang bagusnya nanti dicek. Kalau emang bagus bisa ditampilkan di halaman utama, kalau enggak maka harus diperbaiki ulang. Lalu mengelola profil kecamatan, mengelola data pendamping mitra, mengelola laporan bantuan kegiatan mitra. Nah, kalau pendamping mitra, mengelola profil pendamping dan mengelola data mitra, mengelola saldo mitra yang memang dikategorikan belum mandiri. Ini yang dilakukan oleh pendamping mitra. Nah, ini untuk ILD-nya. Nah, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah halaman utama dari aplikasi. Nah, ini mitra dan ini produknya. Di halaman produk kita bisa lihat ada gambar produk dan juga bisa di chat via WhatsApp. Terus bisa berikan tanggapan dan juga komentar. Lalu ada keunggulan produk. Lalu juga ada profil, ini profil dispakan, bisa diunduh juga. Ada kecamatan, ini kita bisa pilih kecamatan apa aja. Kalau misalkan kita pilih Soreang, akan pilih profil Soreang dan menampilkan halaman olahannya. Ini belum di-approve. Lalu ada kontak. Nah, sekian saja untuk halaman utama. Mungkin nanti akan lanjut di halaman mitra. Masuk ke halaman mitra. Nah, untuk ke halaman mitra, maka kita harus login dulu. Di sini masukkan dulu untuk mitra. Ini halaman mitra, tapi dia belum terverifikasi. Kalau memang verifikasi nanti bisa diminta kepada petugas dispakan. Ini untuk mengatur profilnya bisa diubah oleh mitra. Lalu ada juga tutorialnya penggunaan aplikasi jika ingin lebih lengkapnya. Lalu di sini ada stok produk. Nah, ini untuk atur stoknya, sekarang ada berapa stok yang ditambah, yang masih tersedia. Lalu juga ada penjualan produk. Nah, ini pencatatannya, maksudnya pencatatan penjualannya. Dari sekian itu ada berapa penjualan produk, lalu bisa didata di sini. Tinggal tambahkan aja catatannya. Nah, ini profil mitra, kita lihat produk. Tadi kan baru di mitranya. Nah, di sini ada produk olahannya. Misalkan ini bawang goreng teri, ini dari Bang Jerry ini berjual bawang goreng teri. Itu juga kita bisa tambahkan di sini. Ya, sekian saja untuk mitra. Lalu kita masuk ke halaman petugas. Kita login. Oh ya, ini harus logout dulu. Halaman petugas, kita masukkan dulu email dan passwordnya. Untuk password itu harusnya 6, cuman ini kan masih dulu, jadi bisa diubah passwordnya nanti di sini. Nah, ini menampilkan data-data mitra keseluruhan, mau KWT atau UKM. Nah, ini data-data mitra UKM, dan di bagian sini kita bisa verifikasi juga agar bisa ditampilkan ke halaman utama.
Nah ini, nah di sini bagian aktivasinya agar bisa diverifikasi di sini. Nah, nah maka statusnya akan berubah menjadi terverifikasi. Ini data kecamatan yang tadi untuk profil kecamatan, nanti petugas bisa mengaturnya di sini. Lalu ini untuk laporan bantuan. Ini untuk mitra yang memang dikategorikan belum mandiri. Di sini tuh ada inputannya. Nah, misalkan kalau ini ada jenis bantuannya, indikatornya juga. Kalau misalkan kita pilih jenis bantuan ini, maka indikatornya ini 40%. Lalu indikator produksinya kalau emang kurang dari ini kalau misalkan udah mencapai 1000 produksi sudah mencapai. Kalau ini indikator penjualannya ini kalau 15% ini berarti masih sekitar 50 penjualan, lalu omsetnya sekian 1000. Nah, lalu ini juga kita juga ada data penamping. Nah, ini penamping mitra itu jadi untuk yang menangani mitra yang memang dikategorikan belum mandiri. Dia masih baru, dia perlu bimbingan juga dari penamping. Lalu nanti agar si mitra ini bakal jadi mandiri. Ya mungkin dari ini akan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lanjut, di sini ada penamping mitra, kita masukkan lalu emailnya, lalu passwordnya. Nah, di sini penamping mitra itu bertugas untuk menampingi mitra KWT ataupun UKM yang dikategorikan belum mandiri. Nah, jadi si mitranya itu dibantu untuk penginputan dan lain-lainnya, penginputan data. Lalu di sini juga ada saldo kelompok. Nah, saldo kelompok ini itu yang KWT, karena KWT itu yang memang belum mandiri. KWT itu adalah kelompok tani. Nah, jadi si kelompok tani itu didata dia dapat pendapatan berapa sih, saldo yang masuknya, lalu saldo keluarnya berapa, lalu sisa saldonya berapa. Nah, ini nanti akan dilaporkan langsung kepada petugas dispakan. Nanti bisa dilihat. Jadi misalkan si pendamping ini melaporkan dari kelompok ini, maka dia saldo masuk saldo keluarannya dilaporkan, sehingga produksinya itu bisa ditinjau langsung oleh petugas. Ya, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita logout aja. Nah, saya akan menjelaskan lagi di sini. Kalau tadi kan masih loginnya. Kalau emang misalkan si petugas ataupun yang lainnya bisa daftar di sini. Kalau untuk mitra ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk kalau misalkan Anda lupa password, di sini bisa klik aja lupa password, nanti masukkan emailnya. Nanti dicek lagi ke Gmail alamatnya. Dan di sini juga kalau emang belum jelas dari video ini, bisa dilihat di tutorialnya dan diakses di halaman dispakan.kapamung.bj.com.